Umat beriman yang terkasih, Salam. Salam jumpa bersama saya, Frater Ores Loya, dalam sesi berbagi kasih, berbagi iman, melalui mendengarkan sabda Tuhan, bacaan harian, dan renungan singkat yang akan saya bawakan. Untuk bacaan pada hari ini, Jumat 22 Januari 2021. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, panggilan Allah dan keberadaan umat manusia merupakan satu kesatuan, saling terhubung satu sama lain, atau mendapatkan kepenuhannya pada satu sama lain. Tanpa keberadaan persona, panggilan tak akan menemukan jalan perwujudan. Sebaliknya, setiap pribadi hanya akan berjalan tanpa arah dan pedoman apabila panggilan Allah terabaikan. Maka kunci untuk membuat keduanya saling terhubung adalah kehendak manusia untuk menanggapi. Jadi inisiatif pertama sudah ada, yakni datang dari Allah sendiri dengan memanggil kita. Tapi apa artilah segala daya upaya dan panggilan Allah kalau kita tidak memberikan tanggapan dan respon yang tepat? Dikatakan dalam Injil, sewaktu Tuhan memanggil para murid, mereka pun datang kepadanya. Sebuah respon atau tanggapan yang sudah semestinya. Semua kita dipanggil oleh Allah untuk tujuannya. Walaupun seringkali ada yang memilih untuk tidak mendengarkan, sengaja tuli, mendengar lalu kemudian mengabaikan, kemudian menganggap diri tidak memiliki kemampuan apa-apa, atau dengan berbagai alasan yang tidak diperlukan. Tuhan memanggil kita karena kita semua telah memiliki karunia yang siap untuk diberdayakan dalam proses panggilan kita masing-masing. Jadi tidak ada yang beralasan bahwa kemampuannya terbatas atau bahkan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Karena secara tidak langsung kita telah melakukan dua kejahatan yang besar. Yang pertama, memilih mengabaikan panggilan Allah dan merendahkan pemberiannya. Umat beriman yang terkasih, mari kita menyadari diri sebagai bagian dari rencana dan karya Allah dalam menyelamatkan dunia. Mari kita memberikan tanggapan dan respon atas panggilannya dengan cara yang sama seperti para murid, yakni datang kepadanya. Perjumpaan secara personal dengan Tuhan, entahkah dengan mengambil waktu sendiri atau ketika dalam kebersamaan dengan yang lain. Dan kita menyadari bahwa panggilan kita yang pertama dan utama adalah mencintai atau mewartakan cinta kasih. Seperti yang pernah Tuhan sampaikan, mencintai diri kita, mencintai sesama kita seperti diri sendiri, dan kemudian mencintai Tuhan sebagai hakikat dari cinta itu sendiri. Dan pada hari kelima dalam pekan doa sedunia ini, kita bersama-sama mendoakan diri kita dan juga semua orang kiranya senantiasa
menanggapi panggilan dan undangan dari Tuhan, selalu siap sedia kapanpun Tuhan memanggil dan mengundang kita. Secara khusus kita mendoakan panggilan khusus untuk bekerja di ladang anggur Tuhan. Kiranya banyak kaum muda yang tergerak untuk bekerja di ladang anggur Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.